Dana BOS diharapkan dapat dikelola secara tepat sasaran
identifikasi kebutuhan sekolah, yaitu menentukan kebutuhan yang paling penting untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya, kebutuhan tersebut dimasukkan ke dalam RKAS, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, sebagai penggunaan dana. Setelah itu, sekolah menetapkan program dan anggaran yang akan dibiayai oleh dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, dana BOS itu disalurkan ke rekening sekolah untuk digunakan yang melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Setiap penggunaan dana harus dilakukan pencatatan dan penatausahaan agar pengelola tertib dan transparan. Selanjutnya, sekolah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada pemerintah. Yang terakhir, dilanjutkan monitoring dan evaluasi untuk memastikan dana BOS dan digunakan dengan baik sesuai tujuan. Jadi, alur penggunaan dana BOS itu meliputi identifikasi, kebutuhan, penyusunan RKAS, penetapan program, penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan, pencatatan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Oke, kita akan menjelaskan contoh penggunaan dana BOS bantuan operasional sekolah sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Yang pertama, ini ada penerimaan peserta didik baru atau PDB, teman-teman. Yang mana di dalamnya ada pembuatan formulir pendaftaran serta penggandaan berkas administrasi dan juga sosialisasi dan publikasi sebuah PPDB di sekolah. Yang kedua, ini ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yang mana di dalamnya ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada pengadaan bahan ajar dan media pembelajaran serta kegiatan praktikum dan juga pembelian alat tulis atau berkas tulis untuk kegiatan pembelajaran, dan juga ada pembinaan kegiatan pramuka, olahraga dan seni serta ekstrakurikuler lainnya. Yang ketiga, ini ada pengembangan perpustakaan, yang mana pengembangan perpustakaan contohnya adalah pembelian buku pembelajaran dan buku referensi serta pengadaan buku literasi dan juga pemeliharaan fasilitas perpustakaan yang sudah ada di sebuah sekolah. Yang keempat, ini ada pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran, yang mana di dalamnya juga ada contoh pengadaan soal ujian serta pembelian kertas dan alat tulis ujian dan juga pengelolaan hasil asesmen dalam sebuah ujian di sekolah. Yang kelima, ini ada administrasi kegiatan sekolah. Contohnya apa? Yaitu yang pertama ada pembelian ATK alat tulis kantor atau sekolah. Yang kedua, ini ada pengadaan buku administrasi sekolah serta ada biaya pengiriman surat dan dokumen pada sebuah instansi. Lalu ada pengembangan profesi guru tata dalam pendidikan. Nah, ini pelatih, habis itu workshop, seminar. Lalu ada kegiatan meningkatkan kompetensi guru. Yang ketujuh ada pelanggan daya, jasa dan pembayaran listrik. Yang pertama ada pembayaran air, lalu pembayaran internet sekolah. Yang ke-8 ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, ini ada perbaikan meja dan kursi, lalu ada perbaikan atap dan pintu, lalu jendela yang rusak ringan. Lalu ada pemeliharaan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Yang ke-9 ada menyediakan alat multimedia pembelajaran. Nah, ini pembelian komputer atau laptop untuk pembelajaran. Yang ketiga, terus ada pembelian proyektor. Yang 10 ada pemberian honor. Nah, ini honor guru, ASN, lalu memenuhi persyaratan. Lalu ada honor tenaga pendidikan sesuai yang ketentuan yang berlaku. Dalam juknis standar BOS 2006 bagian pasal 16 secara khusus memuat larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pengelolaan dana BOS atau DOSP. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam penggunaan dana BOS itu sekitar ada 15. Yang pertama, mentransfer dana BOS ke rekening pribadi atau rekening lain yang untuk kepentingan di luar penggunaan dana BOS. Yang kedua, menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, meminjamkan dana kepada pihak lain. Keempat, membeli perangkat lunak atau software untuk pelaporan keuangan dana BOS atau software yang sejenis. Yang kelima, punya aplikasi pendataan atau aplikasi daring penerimaan murid baru. Yang keenam, membiayai kegiatan yang bukan menjadi prioritas satuan pendidikan. Ketujuh, membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. 8, membiayai kebutuhan pribadi guru, tenaga kependidikan, dan atau murid. Yang ke-9, memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Yang ke-10, membangun gedung atau ruang guru. Yang ke-11, membeli instrumen investasi. Yang ke-12, membiayai pelatihan sosialisasi atau pendampingan program BOS yang diselenggarakan pihak selain dinas pendidikan atau kementerian. 13, membiayai kegiatan yang sudah dibiayai penuh oleh pemerintah atau sumber dana lain yang sah. 14, menggunakan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 15, menjadi distributor atau pengecer buku, bahan pembelajaran, alat permainan edukatif maupun peralatan lainnya kepada sekolah atau murid. Pada tahap laporan, yang pertama ada penyusunan laporan keuangan. Bendahara akan
ini dilakukan dengan lingkungan sekolah sendiri dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, dana bos, dan tim manajemen sekolah ataupun komit sekolah. Yang kedua ada pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal ini dilakukan oleh audit dari lembaga pengawasan keuangan dengan cara melakukan audit dan dibuat secara berkala untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan pada dana bos itu sendiri. Yang ketiga ada pengawasan melalui sistem digital. Pengawasan dana sekolah ini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi AKAS dengan berbagai sistem informasi sekolah dan dapat diakses secara real-time. Sistem pertanggungjawaban dana bos. Pertanggungjawaban dana bos merupakan bentuk akuntabilitas sekolah terhadap penggunaan dana yang telah diterima sekolah. Wajib menyusun surat pertanggungjawaban atau SPJ beserta dokumen pendukung lainnya sebagai bukti bahwa dana telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Dokumen pertanggungjawaban meliputi yang pertama, laporan realisasi penggunaan dana, terus bukti transaksi, dokumen pembayaran pajak dan arsip kegiatan sekolah. Pertanggungjawaban dana bos dapat diperiksa oleh kepala sekolah, dinas pendidikan, inspektorat maupun lembaga pemeriksa lainnya. Oleh sebab itu, seluruh pengelola dana harus sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis bos yang berlaku. Sekarang saya akan menjelaskan mekanisme pelaporan dana bos yang terdiri dari 2 tahap, yaitu perencanaan dan pencatatan. Pada tahap perencanaan, sekolah melakukan analisis kebutuhan, menyusun RKAS, lalu mengesahkan dan mempublikasikannya sebagai bentuk transparansi. Nah, untuk tahap pencatatan, seluruh transaksi dana bos ini harus dicatat, diinput ke sistem digital seperti AKAS, kemudian dilakukan rekonsilisasi dan penyusunan laporan. Dengan mekanisme ini, penggunaan dana bos dapat dikelola secara transparan, tertib, dan akuntabel. Nah, dalam pelaksanaannya pasti terdapat berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana bos. Kendala-kendala tersebut adalah yang pertama, keterlambatan pencairan dana. Keterlambatan penyaluran dana bos dapat mengganggu program sekolah dan pemenuhan kebutuhan operasional yang telah direncanakan. Yang kedua, pemahaman yang buruk tentang aturan pengelolaan bos. Beberapa pengelola dana belum memahami petunjuk teknis bos secara menyeluruh, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan dana. Yang ketiga, kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Pencatatan dan laporan transaksi yang salah dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara bagaimana dana digunakan dan laporan yang dibuat. Yang keempat, keterbatasan administrasi bendahara. Administrasi yang buruk dapat mempengaruhi ketepatan dan kelengkapan dokumen keuangan sekolah. Kurangnya koordinasi antara komite dan sekolah itu yang terakhir. Nah, komunikasi yang buruk dapat menghambat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana bos secara jelas dan akurat. Solusi atau rekomendasi agar pengelolaan dana bos lebih efektif dan transparan. 1. Meningkatkan kompetensi tim bos sekolah. Kepala sekolah, bendahara, dan tim bos perlu mengikuti pelatihan secara berkala agar mampu mengelola dana bos sesuai aturan dan minimalkan kesalahan administrasi. Kedua, menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah. Perencanaan penggunaan dana bos harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas sekolah sehingga dana digunakan secara tepat sasaran. Yang ketiga, memanfaatkan sistem digital. Penggunaan aplikasi pengelolaan dana bos atau pembaruan data dapodik secara rutin dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi pengelolaan. Yang keempat, meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Sekolah perlu mempublikasikan informasi penerimaan dan penggunaan dana bos secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaannya. Kelima, memperkuat peran komite sekolah dan orang tua. Pelibatan komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan dapat membantu memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan sekolah. Yang keenam, melaksanakan pengawasan dan evaluasi berkala. Monitoring dan evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai rencana dan memperbaiki kendala yang ditemukan. Yang ketujuh, menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat. Laporan penggunaan dana bos harus disusun secara lengkap dan tepat waktu untuk menjaga aktivitas serta menghindari sanksi administrasi. Yang terakhir, meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat. Sekolah perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses agar